Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta pengajian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia cabang Godean yang saya hormati, pertama-tama dan yang paling utama tentunya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memujinya dengan tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya, karena tentunya banyak kenikmatan, beragam karunia, berbagai macam anugerah Allah berikan kepada kita semua. Yang paling besar tentunya adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan diberikan kesehatan, kenikmatan sekarang kita di musim hujan, ya, banyak hujan yang mungkin di waktu-waktu sebelumnya paceklik atau kurang pasokan air sehingga sekarang para petani bisa bertani lagi. Kenikmatan bisa bekerja, kenikmatan punya pasangan, punya keturunan, punya anak cucu, dan tentunya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang kita jika berusaha untuk menghitungnya, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian berusaha untuk menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka ibu bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba-hamba yang senantiasa berupaya untuk bertakwa, berupaya untuk jadi seorang mukmin yang sejati, mari senantiasa syukuri kenikmatan kita, kenikmatan yang Allah berikan. Dan di antara tips yang Nabi ajarkan kepada kita untuk bisa bersyukur adalah untuk senantiasa melihat orang-orang yang ada di bawah kita dalam masalah dunia. Jadi jangan terlalu banyak melihat hal-hal yang ada di atas kita dari sisi kedudukan duniawi, harta duniawi, sehingga apa yang kita dapat sekarang menjadi sesuatu yang kecil dan kita remehkan. Makanya Nabi SAW ngendika dalam hadisnya, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah pada orang-orang yang level kehidupan dunianya, ekonominya di bawah kalian, dan jangan terlalu banyak menengadah ke atas melihat orang-orang yang levelnya di atas. Li'alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum, agar kalian tidak meremehkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Di antara sebab orang-orang tidak bersyukur tadi karena patokan standar hidupnya itu lebih banyak melihat pada orang-orang yang levelnya di atas, padahal pemasukan bulanannya kurang, ya, pemasukan pekerjaannya terbatas, tapi gaya hidupnya tinggi sehingga memaksakan akhirnya apa? Tidak bersyukur. Dan semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang tidak bersyukur. Ibu bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk syukur selanjutnya adalah saya sebagai pihak yang diberikan izin untuk memberikan materi pada kesempatan sore hari ini. Selain saya bersyukur pada Allah, selanjutnya tentunya saya berterima kasih kepada pengurus takmir Masjid Al-Huda yang telah memberikan waktunya atau juga tempatnya pada kesempatan kali ini, dan juga pengurus Persatuan Persaudaraan Jamaah Haji Cabang Godean yang telah memberikan kesempatan untuk saya, karena berterima kasih kepada manusia itu adalah bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW ngendika dalam satu hadisnya, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih atas kebaikan yang diberikan manusia, maka dia belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali pada kesempatan kali ini diberikan waktu untuk bisa berbagi dengan jamaah sekalian yang Masya Allah ini sesuatu yang menjadi ghibtah, ya, sesuatu yang diharap-harapkan oleh orang lain, di mana seorang muslim mukmin yang sesungguhnya pasti berharap untuk bisa melaksanakan salah satu dari rukun Islam, yaitu berhaji. Dan panjenengan sekarang termasuk orang-orang yang sudah diberikan kenikmatan untuk bisa berhaji ke Baitullah. Apalagi zaman sekarang daftar tunggunya ngantos pinten Pak Ibu? 40 tahun sampai 40 tahun. Berarti kalau mendaftarnya sekarang di umur 40 atau 30, ya tidak tahu, tidak ada jaminan apakah masih hidup ketika sudah datang, ya. Maka jalan paling memungkinkan adalah dengan model haji yang furoda, biasanya haji furoda, haji yang bayar tahun itu, berangkat tahun itu. Tapi biasanya yang haji yang model furoda itu kalau pengen langsung bayar di tahun itu, berangkat tahun itu, biasanya harganya di atas 300 juta, ya, 300-400 yang benar-benar haji beneran. Karena terkadang ada haji-haji model furoda, ya, tapi visanya bermasalah, ya. Itu banyak sebagian tipu-tipu. Intinya kita syukuri, kita berusaha semaksimal mungkin. Bagi yang sudah mendapatkan rezeki haji, disyukuri dengan baik, ya, semoga itu menjadi pemberat timbangan amal kebaikan panjenengan sekalian. Bagi yang belum, semoga Allah berikan kemudahan. Gini, Ibu Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke materi, ya. Tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah pembahasan terkait fikih hujan, ya, berkaitan tentang fikih hujan. Karena kebetulan kita sekarang sudah di musim penghujan, ya, sudah musim banyak mendung, maka perlu ada pembahasan yang membahas tentang bagaimana adab-adab atau hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan masalah hujan. Dan merupakan kesempurnaan agama Islam, Ibu Bapak sekalian. Kesempurnaan agama Islam, semua tema pembahasan dalam kehidupan kita itu sudah dijelaskan dalam agama Islam. Bahkan dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan hal berkaitan tentang, berkaitan tentang buang hajat ke kamar mandi, atau bahkan sampai perkara yang sifatnya tabu untuk diperbincangkan, pembahasan tentang hubungan intim antara suami istri, itu dibahas semua adab-adab dan hukum-hukumnya dalam Islam. Jadi yang menjadikan kita semakin yakin dan patut untuk berbangga bahwa agama yang kita imani ini adalah agama yang benar dan yang paling benar. Karena semua aspek kehidupan manusia itu diatur. Dari panjenengan masuk kamar mandi, kaki mana yang didahulukan, tatkala keluar kamar mandi, kaki yang mana dulu, doanya apa, tatkala seorang menikah, ketentuannya apa, bahkan sebelum berhubungan badan ada doa apa, ketentuan apa, tatkala istrinya hamil, nanti apa saja doa yang dipanjatkan, tatkala melahirkan apa yang dikerjakan, ya, akikah dan yang lainnya, itu semua sudah dibahas. Termasuk pembahasan tentang hujan, ya. Jadi ada fikihnya, Nah, fikih sendiri sebelum kita bahas lebih jauh, itu definisinya apa? Fikih itu tinjauannya secara bahasa Arab, ya, secara etimologi. Fikih itu maknanya adalah pemahaman, Jadi al-fiqhu itu maknanya adalah al-fahmu, pemahaman. Makanya Allah menyampaikan dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah menyebutkan tentang bahwa segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tidaklah ada sesuatu di muka bumi ini, semua makhluk Allah, yusabbihu bihamdi, semuanya mensucikan Allah SWT dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kamu manusia, la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak paham tasbihnya makhluk-makhluk yang lain. Maksudnya pripun?
tembok itu bertasbih, pohon itu bertasbih, tanah itu bertasbih, bebatuan itu bertasbih. Berdasarkan argumentasi dari ayat tadi, para ulama menjelaskan bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi itu bertasbih mensucikan Allah SWT. Hanya saja Allah katakan walakin la tafqahun, tapi kalian tidak paham. Nah, di sini Allah menggunakan kata faqiha yafqahu, artinya memahami. Kalian tidak memahami tasbihnya makhluk-makhluk yang lain tadi. Bagaimana batu itu bertasbih itu seperti apa? Ya bunyinya seperti apa? Kita tidak paham. Karena tidak semua bisa diketahui, dicakup dalam panca indera manusia sehingga kita bisa tahu. Tapi poinnya semua bertasbih. Poin yang pengen kita ambil adalah ketika Allah menggunakan kata tafqahun, kalian memahami. Yes. Jadi faqih yafqahu, makna yang pertama adalah memahami. Makna yang kedua, makna yang lebih sempit. Fikih itu terkadang dimaknai adalah pemahaman terhadap agama Islam secara umum. Pemahaman seseorang tentang pembahasan akidah, pemahaman seorang tentang pembahasan hadis, pemahaman seorang tentang pembahasan tafsir, pemahaman seorang tentang pembahasan fikih itu sendiri, itu namanya juga fikih. Itu pemahaman agama secara umum. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau ngendika, man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa ya yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah faqihkan dia, Allah pahamkan dia dalam ilmu agama. Nah, Allah pahamkan di sini maksudnya apa? Itu dipahamkan untuk memahami agama ini secara keseluruhan, baik masalah akidah, baik masalah fikih, baik masalah hadis, baik masalah tafsir, atau baik masalah disiplin ilmu agama yang lain. Jadi fikih yang kedua maknanya adalah pemahaman agama secara umum, ya, di semua sisinya. Jadi kita paham tadi fikih yang pertama terkadang dimaknai sebagai sekedar pemahaman saja menurut tinjauan bahasa Arab. Terkadang dimaknai secara lebih sempit, yaitu pemahaman agama secara umum. Ada kemudian yang ketiga, fikih lebih sempit lagi menurut pemahaman para ulama fikih, yaitu sudah menjadi terminologi khusus, sudah menjadi istilah khusus untuk para ulama tertentu yang berkecimpung di satu bidang, yaitu bidang fikih. Nah, apa definisinya? Lebih sempit lagi, fikih menurut ulama fikih definisinya adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, yaitu pengetahuan seseorang muslim atas hukum-hukum syar'i yang terapan. Pengetahuan seorang muslim atas hukum-hukum syar'i yang terapan. Hukum-hukum syar'i yang terapan itu apa? Yang bisa dipraktekkan. Salat, haji, umrah, puasa, zakat, yang sifatnya praktikal, sifatnya dipraktekkan. Di mana pengetahuan ini dihasilkan dari dalil-dalil terperinci. Jadi kenapa kalau orang sholat ngangkat tangan sampai pundak? Ada yang mengatakan sampai pundak, ada yang mengatakan sampai telinga. Oh, dalilnya, detailnya ini. Kenapa kok Nabi SAW terkadang sujudnya itu langsung dengan tangan, terkadang dengkulnya dulu? Oh, setiap kasus dalilnya ini. Nah, tatkala seorang tahu setiap kasus dalam masalah terapan dalam agama punya dalilnya, dia tahu itu yang namanya fikih. Itu yang namanya fikih. Seorang tahu kenapa kok misalnya orang yang punya harta sudah mencapai nisab, dimiliki setahun, dikeluarkan zakatnya 2,5%, dalilnya ini, diketahui dalilnya ini, dia tahu alasannya, maka pengetahuan dia atas hal itu namanya fikih dalam makna yang lebih sempit jika dibandingkan dengan dua makna sebelumnya. Jadi fikih itu terkadang maknanya secara bahasa sekedar pengetahuan saja, terkadang maknanya lebih sempit lagi, yaitu pemahaman atau pengetahuan seorang tentang agama secara umum, akidah, fikih, tafsir, hadis dan yang lainnya. Lebih sempit lagi, fikih adalah tentang pengetahuan hukum-hukum syar'i untuk amaliyah yang terapan. Itu bukan dulu. Jadi yang akan kita maksudkan dalam pembahasan ini fikih hujan itu maksudnya pripun? Yaitu pembahasan fikih dalam pengertian yang kedua, yaitu fikih
yaitu pengetahuan tentang masalah fikih itu sendiri, masalah tentang akidah atau masalah yang lain yang berkaitan dengan pemahaman agama Islam secara lebih umum terkait hal-hal hujan atau terkait masalah hujan. Makanya Ibu Bapak sekalian, kita akan bahas di sini fikih hujan. Nanti akan dibahas di sini, akan saya bagi menjadi 3 pembahasan. Pembahasan pertama ya terkait tentang adab-adab yang dianjurkan untuk seorang muslim ya tatkala hujan. Jadi saya ulangi, fikih yang dimaksudkan yang akan kita bahas adalah pengetahuan umum tentang perkara-perkara agama yang berkaitan dengan hujan. Ya, makna yang fikih yang kedua. Nah, pembahasannya terbagi 3. Ya, pembahasannya terbagi 3. Yang pertama akan kita bahas tentang adab-adab terkait hujan. Adab-adabnya dulu. Adab-adab yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan terkait hujan, yaitu berkaitan tentang sebelum turunnya hujan, ketika sedang hujan, dan setelah selesai hujan. Sebelum hujan, tatkala turun hujan, dan setelah turunnya hujan. Kira-kira apa saja yang dianjurkan untuk dikerjakan? Itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua akan kita bahas tentang perkara-perkara akidah yang ada kaitannya dengan hujan. Jadi turunnya hujan itu nanti ada perkara-perkara akidah yang berkaitan dengannya yang perlu kita tahu. Bagaimana hendaknya seorang muslim itu bersikap dengan sikap yang benar ya sesuai tujuan akidah dalam menyikapi turunnya hujan. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang fikih hujan, yaitu berkaitan dengan apa saja masalah fikih secara khusus terkait dengan hujan, yaitu seperti menjamak sholat gara-gara turun hujan. Kemudian apakah boleh bersuci dengan air hujan? Itu nanti akan kita bahas. Dan tadi sudah disampaikan maksimal sampai jam gangsal Pak gitu. Semoga kita bisa menyelesaikan. Langsung saja permasalahan yang pertama. Adab-adab ya, adab-adab yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh seorang muslim tatkala sebelum turun hujan. Tatkala sebelum turun hujan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sudah mulai melihat mendung. Tatkala sudah mulai melihat mendung, maka dianjurkan untuk berdoa. Dan meninggalkan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Bagaimana pelaksanaannya? Kita akan sebutkan bahwa dulu Nabi SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari istri beliau, istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nashi'an fi ufuqis sama' taraka al-'amal. Aisyah bercerita bahwa suami saya Nabi Muhammad SAW tatkala sudah mulai melihat di arah yang jauh, di ujung langit sudah mulai terbentuk mendung, ya mendung mulai berkumpul, beliau kemudian meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jadi sibuk apa ditinggalkan dulu. Wa in kana fi shalah, bahkan misalnya beliau sedang dalam sholatnya, beliau tinggalkan dulu. Ya. Beliau tinggalkan sementara, dibatalkan dulu. Lihat mendung dulu, kemudian berdoa dulu. Doanya apa? Tsumma yaqul, kemudian Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari keburukan mendung yang akan datang, yang akan menurunkan sesuatu ini. Jadi Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang akan datang atau dari keburukan mendung tadi. Fa in mutira qala Allahumma sayyiban hani'an. Tapi kalau endingnya mendung yang datang tadi akhirnya turun hujan, maka beliau pun kemudian berdoa, Allahumma sayyiban hani'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang mendatangkan kesenangan. Jadikanlah hujan ini hujan yang mendatangkan kesenangan. Gitu. Ibu Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi Nabi pada saat itu tatkala datang mendung, beliau tinggalkan dulu pekerjaannya dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Bahkan tatkala beliau sedang sholat pun dibatalin dulu, doa dulu. Kenapa? Para ulama memberikan alasan karena saking takutnya Nabi SAW, tidak ada yang bisa menjamin datangnya mendung tadi apakah benar-benar akan membawa hujan
ataukah apa? Ataukah ternyata azab? Ataukah ternyata azab? Kenapa? Karena dahulu sebelum Nabi Muhammad ada kaum yang diazab dengan angin yang kencang, diazab dengan datangnya mendung, dianggap itu akan datang hujan, ternyata dibinasakan dengan angin yang begitu kencang. Kaum apa? Kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi sinten? Nabi Hud alaihissalam. Kalau kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Adapun kaum Ad, maka Allah binasakan mereka dengan dikirim angin yang begitu kencang yang tadinya dianggap itu mendung akan datang apa? Hujan. Sakhkharaha 'alaihim, Allah jadikan angin yang berembus kencang yang dingin tadi Allah timpakan kepada kaum Ad 7 malam 8 siang. Jadi 7 hari tapi 7 malam 8 siang, akhirnya mereka pun binasa. Nah, Nabi SAW melihat ada fenomena itu di masa lampau. Tatkala ada hujan, beliau ketakutan. Jangan-jangan ini azab, ya, jangan-jangan ini. Makanya beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya. Walaupun sejatinya Nabi SAW sendiri sebenarnya tahu, karena dalam ayat yang lain Allah menggaransi, menjanjikan tatkala Nabi Muhammad masih di tengah umatnya, maka tidak akan Allah mengazab umatnya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi masih ada di tengahnya, masih hidup di tengah-tengah mereka. Dan itu Allah sampaikan ya, di surah Al-Anfal. Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah SWT mengazab ya, mereka sedangkan kamu wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Atau tidak akan Allah mengazab suatu kaum jika masih ada di tengah kaum tadi orang-orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya ada garansi itu. Tidak mungkin Allah mengazab kaumnya Nabi Muhammad tatkala Muhammad SAW masih ada. Cuman ibu bapak sekalian, di sini kita ambil pelajaran. Kenapa kok Nabi begitu takut? Pelajarannya adalah sebagai seorang mukmin itu jangan terlalu pede dengan amalan yang sudah dikerjakan. Jangan terlalu berbesar hati kemudian merasa apa yang sudah dikerjakan itu pasti akan menghindarkan dia dari azab Allah. Dan juga jangan terlalu pede bahwa amal yang sudah dikerjakan pasti diterima oleh Allah SWT. Jadi seorang mukmin itu harus menghadirkan al-khauf dan roja. Ada sifat khauf, rasa takut kepada Allah SWT, dan juga sifat roja, sifat mengharap kepada Allah SWT agar amalan diterima. Dan itu banyak contohnya dalam banyak hal. Misalnya kalau kita nanti mendekati bulan Ramadan, kalau kita baca buku-buku ulama, para ulama salaf dahulu, ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, dikatakan kanu yad'una Allah Ta'ala an yuballighahum Ramadan qabla 6 ashhur. Wa kana yad'una Allah an yataqabbal minhum ba'da 6 ashhur. Orang-orang soleh terdahulu itu mereka itu berdoa agar bisa ketemu Ramadan 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelum datang Ramadan itu senantiasa berdoa, ya Allah balighna Ramadan. Jadikan kami ketemu Ramadan. Karena saking mulianya dan saking berharganya waktu di bulan Ramadan. Tapi setelah selesai Ramadan, dikatakan mereka pun berdoa sampai 6 bulan setelahnya agar amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan, puasanya, sedekahnya, sahurnya, tilawahnya agar diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena gak ada yang bisa jamin apakah puasanya seseorang selama bulan Ramadan diterima semua, gak ada yang tahu. Semua sifatnya rahasia. Semua tergantung kembali kepada niat tulus ikhlasnya pelakunya, juga tergantung tata cara yang dikerjakan sesuai tuntunan Nabi atau tidak. Maka nggak ada yang jamin, maka mereka pun berdoa agar diterima. Contoh yang lain, Nabi Ibrahim dan Ismail yang membangun Ka'bah. Kalau jenengan baca surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, mengkisahkan dua nabi ini ketika membangun Ka'bah, kemudian mereka berdoa, wa idh qala Ibrahimu wa Ismailu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna.
Dan tatkala Ibrahim dan Ismail mendirikan pondasi Ka'bah, setelah selesai Ka'bah didirikan, dibangun, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan yang sudah kami kerjakan ini. Para ulama mentadaburi ayat ini dengan pelajaran yang sangat mendalam. Apa pelajaran itu? Pelajarannya adalah bahwa Ibrahim dan Ismail ini, kalau kita tinjau Bapak Ibu sekalian, Ibrahim dan Ismail ini bukan orang sembarangan. Ibrahim itu dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan beliau termasuk dari ulul azmi minar rusul. Nabi Ismail pun juga bukan nabi sembarangan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail. Jadi orang yang mengerjakan amal ibadah, dua orang ini bukan orang sembarangan, sudah diakui kesolehannya. Ini satu sisi. Kedua sisi yang lain, mereka bangun Ka'bah itu di tempat yang paling mulia di Makkah. Pinter Bapak Ibu sekalian, orang yang sholat di tanah haram ganjarannya pinter Pak? Di Masjidil Haram 100.000. Nabi SAW ngendika, ya, Nabi SAW bersabda, as-salatu fi masjidi afdalu min alfi salat mimma siwa. Sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, ganjarannya 1000 kali lipat sholat di masjid lainnya, illal masjidil haram, kecuali sholat di Masjidil Haram, fa innahu afdalu min mi'ati alfi sholat mimma siwa. Kecuali Masjidil Haram, ganjarannya 100.000 kali lipat lebih baik daripada masjid yang lain. Jadi dua orang tadi yang melakukan bangun Ka'bah tadi, dua orang yang jelas soleh, bangun Ka'bah di tempat yang paling mulia, harusnya pasti tidak usah minta doa pun sudah harusnya diijabahi. Yang ketiga, mereka juga bukan membangun, bukan melakukan ibadah yang receh-receh, tapi ibadah yang besar, yaitu membangun Baitullah, bangun Ka'bah yang sampai sekarang kemudian apa? Jadi kiblatnya kaum muslimin. Berapa ganjaran pahala yang begitu besar? Tapi pelajaran Ibu sekalian, pelajarannya setelah ditinjau dari tiga hal, orang yang mengerjakan amaliyahnya tadi jelas solehnya, dikerjakan di tempat yang paling mulia, amalan yang dikerjakan pun juga ibadah yang bukan sembarangan. Nyatanya mereka masih mengatakan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kita. Harusnya nggak usah minta pun, harusnya pasti kita terima. Tapi apa? Karena kerendahan hati, tidak merasa superior, tidak merasa sombong, mereka tetap minta kepada Allah untuk diterima. Dan itulah yang perlu kita tarik pelajarannya. Kita misalnya sudah bisa puasa Senin Kamis, sudah bisa sholat 5 waktu berjamaah terus, sudah bisa bersedekah, jangan kemudian menjadikan diri kita merasa, oh pasti diterima amalku, pasti apa, aku ke surga. Gak ada yang memastikan itu. Gak tahu, barangkali gara-gara amalnya banyak, kadang orang menjadi sombong, kemudian merendahkan orang lain. Gara-gara amalnya banyak, merasa tidak takut dengan azab Allah. Nabi Muhammad yang paling bertakwa saja, lihat mendung datang, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Takut kalau jangan-jangan itu azab. Nah, ini sesuatu yang jadi pelajaran untuk kita ambil, bahwa kita sebaik apapun amal yang kita kerjakan, tetap rendah hati, tetap munduk minta pada Allah agar Allah selamatkan kita dari hukuman dan agar amal kita diterima. Jangan kemudian menjadikan kita menjadi ujub. Okay. Kemudian Ibu Bapak sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkara pertama, tatkala hujan belum turun, datang mendung, dianjurkan untuk berdoa tadi. Kemudian perkara selanjutnya, doa ketika turun hujan. Nah, turun hujan seperti ini, doanya seperti apa? Insya Allah panjenengan sudah hafal semua. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha, bahwa Nabi SAW ketika turun hujan, beliau berdoa begini, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang membawa kemanfaatan. Jadi Allahumma shayyiban nafi'an, atau boleh hadis yang tadi, yang potongan terakhir, Allahumma shayyiban hani'an, hadis riwayat Abu Dawud, ya. Jadi doanya ada banyak, tidak hanya satu. Boleh Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat, atau Allahumma shayyiban hani'an, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang membawa kesenangan. Nah, itu tatkala sudah turun. Kemudian tatkala hujan sedang turun juga, apa hal yang dianjurkan, adab-adab bagi seorang muslim untuk dikerjakan? Yang selalunya adalah dianjurkan panjenengan banyak berdoa.
Kenapa? Karena turunnya hujan itu adalah waktu mustajab. Di antara waktu-waktu mustajab untuk panjenengan memanjatkan doa. Dan seorang harus cerdas. Tatkala seorang muslim ingin ini itu, punya cita-cita banyak, punya keinginan macam-macam, maka tentunya dia berdoa, minta kepada Allah. Minta kepada Allah, pilihlah waktu-waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab adalah tatkala turunnya hujan. Waktu yang lain apa Pak sekalian? Tatkala apa? Sujud. Ya, tatkala seorang sujud itu adalah juga waktu mustajab. Nabi SAW ngendika, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih fi sujudi. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sujud, fa'aksiru minat doa, maka perbanyaklah kalian berdoa tatkala sujud. Kemudian kapan lagi waktu mustajab? Tatkala sepertiga malam. Tatkala sepertiga malam. Waktu sahur, Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin fi thuluthil lailil akhir. Allah SWT senantiasa turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam. Faqala, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa'astajib lahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa orangnya yang berdoa kepadaku di sepertiga malam akan aku ijabahi. Siapa yang beristighfar minta ampun akan aku ampuni. Jadi banyak waktu mustajab tatkala turun hujan, sepertiga malam, tatkala panjenengan sujud, juga Pak, tatkala berbuka puasa. Tatkala berbuka puasa. Nabi SAW menghentikan salah satu la turad da'watuhum. Ada 3 golongan yang kalau berdoa tidak ditolak. Apa itu? Al-imamul adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil menunaikan amanahnya dengan baik, maka doanya tidak akan ditolak. Yang kedua, al-muftirun. Ya, tidak aftar, as-shaimu tidak aftar. Yang kedua adalah orang yang berpuasa tatkala dia berbuka. Yang ketiga, da'watul mazlum. Yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi, dipukul orang, dijamret orang, dicela orang, padahal dia nggak salah, dia berdoa kepada Allah, doanya tidak akan ditolak. Jadi ibu bapak yang dianjurkan oleh Allah SWT, di antara hal yang dianjurkan tatkala turun hujan adalah berdoa karena dia adalah waktu yang mustajab. Kemudian hal selanjutnya yang dianjurkan bagi seorang muslim tatkala turun hujan untuk membuka, kalau dia kehujanan, membuka sebagian bajunya agar tubuhnya kena air hujan. Agar tubuhnya kena air hujan. Jadi hujan-hujanan itu bisa jadi dia juga bagian dari sunnah Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, asabana wa nahnu ma'a Rasulillahi matrun. Anas bin Malik cerita, kami dahulu pernah bersama Nabi SAW, kami kehujanan. Anas dengan Rasulullah SAW pernah bersama kanjeng Nabi, kemudian kehujanan. Qala fa'asara Rasulullah SAW taubah. Kemudian Anas bin Malik melihat Nabi SAW membuka sebagian bajunya, dibuka. Hatta asadul matar, sampai beliau kena basah hujan. Tubuhnya yang dibuka, bajunya akhirnya terbasahi dengan air hujan. Kemudian Anas bertanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Kanjeng Nabi, ngapunten, kenapa panjenengan buka sebagian baju panjenengan? Kemudian beliau menjawab, li'annahu haditsu 'ahdin bi Rabbi tabaraka wa ta'ala. Karena air hujan ini baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya dalam hadis yang lain juga hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala orang kehujanan, ya dia mensyukuri itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagi buka sebagiannya. Makanya kalau di tanah Arab, ya kebetulan saya sedang studi di Jeddah, tatkala musim hujan, orang-orang Arab itu malah senang, malah hujan-hujanan keluar rumah, pada hujan sengaja. Mungkin ya karena memang hujan di sana jarang, ya tidak turun seperti di Indonesia yang mungkin separuh tahun hujan terus, di sana mungkin jarang. Sepanjang tahun kebanyakan panas. Tapi kan musim hujan deras, banyak mereka yang keluar hujan-hujanan. Ada yang nggak pakai baju juga ada. Nah, ini termasuk yang dianjurkan. Kemudian juga sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara selanjutnya yang akan kita bahas adalah dianjurkan untuk mengingat-ingat azab Allah. Dianjurkan untuk mengingat-ingat hukuman Allah tatkala melihat angin begitu lebat dan hujan begitu deras.
Ini sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya, tatkala hujan belum turun. Tapi tatkala hujan turun, kok deras, kencang, anginnya bertiup kencang, maka dianjurkan seorang muslim untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa jangan sampai ini menjadi azab Allah, dan itu yang dikerjakan. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumur rihi wal ghaib." Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapati suatu hari angin begitu kencang dan juga mendung begitu lebat, urifa dzalika fi wajhi. Wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimiknya mulai berubah, wajahnya mulai gelisah. Wa aqbala wa adbar. Nabi pun mulai bolak-balik, maju ke belakang, muter-muter, mulai gelisah. Sampai apa? Idza matarat surra bihi. Kalau sudah turun hujan baru beliau gembira. Kenapa? Karena kalau turun hujan berarti endingnya sudah tahu angin tadi dan juga mendung tadi adalah membawa hujan yang itu rahmat. Karena ditakutkan itu cuma angin doang, dan nanti ditakutkan itu sebagai azab, sebagaimana kisah tadi kaum Ad. Tapi kalau sudah endingnya turun hujan, oh berarti ini bukan azab, tapi ini rahmat. Maka tatkala sudah turun hujan, dia pun bergembira. Wa dhahaba anhu dzalik, dan kegalauan Nabi SAW pun hilang. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kenapa Anda demikian? Kenapa gelisah tatkala angin bertiup kencang kemudian mendung begitu banyak? Ya, kemudian beliau mengatakan, inni khasyitu an yakuna adzaban sullita ala ummati, karena saya takut jangan-jangan ini adalah azab yang akan Allah timpakan kepada umatku. Wa yaqulu idza ra'al matar, tapi kalau hujan sudah turun, beliau mengatakan ini rahmat Allah. Ini rahmat Allah. Kemudian ada pelajarannya di situ dari hadis tadi. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan fihil isti'dad bil muraqabah. Pelajaran dari hadis tadi bahwa di situ ada pelajaran bahwa seorang muslim harus senantiasa untuk mempersiapkan diri untuk muraqabah, yaitu menghadirkan pengawasan Allah SWT, bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Wal iltija ilaihi inda ikhtilafil ahwal, dan juga dianjurkan kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah tatkala musim itu berubah, berganti, kondisi berubah, panas tiba-tiba mendung, hujan kemudian panas ya. Kita dianjurkan untuk senantiasa menyadarkan diri kita berlindung kepada Allah SWT. Jangan sampai itu dijadikan oleh Allah sebagai azab. Minta jangan sampai itu sebagai azab. Jadi berlindung pada Allah. Wa huduthi ma yukhafu bisababihi wa kana khafu an yu'aqabu bi isyanil usah wa sururuhu li zawali sawabil khawf. Jadi harus merasa takut dengan hal itu, jangan merasa aman, dan boleh bergembira tatkala hujan sudah turun, berarti itu adalah rahmat Allah SWT. Oke, itu pembahasan di potongan yang pertama. Pembahasan di potongan yang pertama terkait adab-adab tatkala sebelum turun hujan, tatkala sudah turun hujan, juga tatkala setelah selesai. Tatkala setelah selesai. Kita membahas tentang pembahasan yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah yang ada kaitannya dengan hujan. Ada kaitannya dengan hujan. Apa itu? Ada dua poin. Yang pertama, tidak diperbolehkan. Yang pertama, tidak diperbolehkan menisbatkan atau menyadarkan turunnya hujan dengan karena sebab bintang tertentu, karena sebab planet tertentu. Oh, ini hujan gara-gara planet itu kelihatan, gara-gara bintang itu ada. Jadi menyadarkan turunnya hujan bukan kepada Allah, tapi kepada planet atau bintang tertentu. Wa inna ma yajibu nisbatuhu lillah. Tapi bagi seorang muslim hendaknya wajib untuk menyadarkan, oh hujan ini turun ya karena Allah menghendaki hujan. Hujan ini turun karena Allah yang memberi rezeki. Hujan ini turun karena Allah yang memberikan anugerah kepada kita. Bukan karena bintang itu ada, bukan karena gugusan bintang itu ada, bukan karena planet itu ada. Kalau sampai disadarkan itu nanti berbahaya. Kita akan bacakan saja hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Zaid bin Khalid. Sahabat Zaid bin Khalid bercerita, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hudaybiyah. Zaid bin Khalid bercerita, kami pernah keluar bersama Nabi SAW di suatu waktu di tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu tahun kita Ibu Bapak sekalian. Secara hijriah tahun kita tahun 6. Tahun ke-6 Hijriah, karena Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian stay tinggal di Madinah. Setelah tinggal di Madinah lama, Nabi kangen dengan Mekah, pengen pulang karena Mekah tempat beliau lahir, tempat beliau tumbuh. Beliau kangen, pengen umroh. Sampai beliau mimpi, ya, sampai beliau mimpi
akan melakukan umrah, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath. Allah mengatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la taqabun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan mimpi yang sudah dilihat oleh Nabi SAW. Sungguh kalian semua kaum muslimin akan bisa masuk ke Mekah dalam kondisi aman, muhallikina ru'usakum, dalam kondisi nanti bisa digundul atau dipotong rambutnya sebagian. Kalau panjenengan tahallul kan boleh gundul, afdolnya gundul, melis-melis, atau minimal dipotong rambutnya sebagian. Ini Nabi sudah di Madinah lama, pengen pulang ke Mekah, kangen. Akhirnya kemudian tahun 6 Hijriah Nabi ke Mekah untuk umroh, tapi di perbatasan dinamakan Hudaybiyah ditahan oleh orang Quraisy, gak boleh umroh. Kalau pengen umroh jangan sekarang, tahun depan, nunggu tahun depan. Akhirnya terjadilah itu namanya perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, dan itu pembahasannya panjang di pembahasan sirah Nabi. Tapi poinnya, sahabat Zaid bin Khalid, ibu bapak sekalian, ini cerita pas di tahun Hudaybiyah, tahun ke-6, beliau keluar bersama Nabi, kemudian asabana matarun dzata lailah. Di malam hari kami kehujanan bersama Nabi SAW, kami kehujanan. Fasallana Rasulullah SAW. Kemudian tatkala malam kehujanan, pagi harinya mereka sholat subuh berjamaah. Mereka sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah selesai sholat subuh, Nabi SAW menghadap kepada para sahabatnya, berbalik badan, kemudian ngajak ngomong sahabatnya. Nabi bertanya, atadruna madza qala rabbukum? Kalian sahabatku sekalian, tahu enggak Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Tahu nggak sahabat-sahabatku, tadi malam Allah berfirman apa? Allah menyampaikan apa? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Kami tidak tahu kanjeng Nabi. Yang tahu ya panjenengan sama Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi. Kemudian Nabi bersabda, qala Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan hadis qudsi bahwa Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Nabi menyampaikan bahwa Allah berfirman bahwa dari kalangan hambaku ada yang beriman kepadaku, yaitu kepada Allah, dan ada yang kafir kepadaku, kufur kepada Allah. Jadi ada yang beriman, ada yang kufur. Kemudian sahabat bingung, maksudnya apa? Kok hamba-hamba Allah ada yang beriman, ada yang kufur? Kemudian Nabi melanjutkan, amma man qala, adapun ini karena menceritakan kejadian tadi malam kehujanan. Kemudian Allah melanjutkan melalui penyampaian Nabi. Adapun orang yang berkata mutirna bi rahmatillahi wa bi rizqillah wa bi fadlillah fa huwa mu'minun bi. Yang dikatakan beriman kepada Allah adalah tatkala turun hujan, dia ngomong, kami dapat hujan bi fadlillah, karena karunia Allah. Kami dapat hujan bi rizqillah, karena ini rezeki dari Allah. Kami dapat hujan bi rahmatillah, karena ini rahmat dari Allah. Fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Orang mukmin yang tatkala hujan ngomong, oh ini hujan Allah yang menghujankan, ini karunia Allah, ini rahmat Allah, ini rezeki dari Allah, maka orang seperti itulah yang dikatakan beriman kepada Allah dan kufur dengan planet-planet dan bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binajmi kada fahuwa mu'minun bil kaukab kafirun bi. Adapun kalau orang itu berhujan kok dia ngomong, oh ini hujannya karena bintang itu ada, karena planet itu ada, maka dia telah kufur ya, kepada Allah dan beriman dengan bintang-bintang. Nah, ini menyadarkan turunnya hujan dengan bintang-bintang dan juga bulan-bulan atau dengan planet-planet itu dikatakan tidak boleh kufur. Apalagi yang zaman sekarang sempat viral itu orang yang mengatakan turun hujan gara-gara pawang hujan. Turun hujan gara-gara pawang hujan. Ini lebih bermasalah lagi secara akidah. Karena apa? Masalah hujan itu sudah ada penanggung jawabnya. Allah yang memberikan penanggung jawabnya adalah malaikat siapa? Mikail. Malaikat Mikail atau malaikat Mikail adalah malaikat yang diberikan wewenang oleh Allah untuk mengatur masalah turun atau tidaknya hujan. Dan itu pun atas wewenang yang Allah berikan. Jadi kalau penyandaran itu kepada makhluk, maka ini bermasalah. Sebagaimana teks yang disampaikan Nabi SAW bahwa orang yang menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah bisa dikatakan kufur. Walaupun para ulama nanti membagi penjelasan kufurnya di sini maksudnya apa. Ada yang sampai kufur akbar, keluar dari agama, terancam keluar dari agama. Ada yang sampai kufurnya kufur kecil.
Kapan sampai kufur akbar? Itu tatkala meyakini bahwa bintang atau planet itulah yang menurunkan hujan. Bintang atau planet yang menurunkan hujan sendirinya, itu sampai kufur akbar. Tapi kalau masih meyakini Allah yang menurunkan hujan, tapi hujan turun karena sebab bintang itu ada, itu masih masuk kategori kufur asghar atau kufur kecil atau syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi walaupun demikian ini berbahaya. Baik. Jadi pembahasan kedua terkait hukum akidah berkaitan dengan hujan. Poin yang kedua, tidak boleh mencela hujan, tidak boleh mencela angin, tidak boleh mencela hujan. Kenapa? Karena hujan dan angin ini Allah lah yang mengutusnya, Allah lah yang menciptakannya. Jadi tidak boleh. Ya. Kita kadang secara sengaja atau tidak sengaja, kita kadang apa? Beriman Pak. Wah, udah terus. Kita menggerutu, Piye kok malah udan misalnya. Piye kok udan terus, nggak boleh. Hujan turun ini atas kehendak Allah dan Allah Maha tahu tentang kebutuhan umatnya. Jadi kita syukuri aja. Jadi jangan mencela hujannya, juga jangan mencela yang atur hujan, berbahaya. Jadi ada pembahasan akidahnya di sini. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi SAW mengatakan, la tasubbur riha. Jangan kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, kalau Anda melihat sesuatu yang mungkin kalian tidak suka, maka berdoalah. Kalau melihat angin kencang kok tidak suka, melihat awan mendung datang kok nggak suka, kurang seneng, maka jangan dicela tapi berdoalah. Apa doanya? Nabi mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, ya Rabbi, saya meminta kepadamu kebaikan angin ini, saya meminta kepadamu kebaikan mendung ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa khairi ma umirta bihi, dan kebaikan sesuatu yang menjadi tujuan engkau utus angin ini apa. Jadi minta kebaikan. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirta ilaih. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini, atau keburukan apa yang ada di dalamnya, atau keburukan dari tujuan kenapa angin ini diutus. Kalau udah bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya minta kebaikan dari angin dan hujan ini, dan saya berlindung dari keburukan yang ada dalam hujan itu atau dari angin yang ada di dalamnya. Jadi minta perlindungan dan juga minta kebaikan, jangan dicela. Karena angin itu fungsinya banyak. Bisa saja karena angin Allah utus itu sebagai apa? Sebab agar buah-buahan bisa berbuah. Ketika ada angin, sporanya kan tersebar. Sporanya tersebar masuk ke bunga yang lain sehingga terjadi pembuahan. Ketika terjadi pembuahan, makanya mangganya akhirnya jadi berbuah, rambutannya jadi berbuah. Itu salah satu sebabnya karena angin yang bertiup. Ya. Jadi tatkala melihat itu jangan dicela, jangan dihina. Kita berdoa minta kebaikannya, jika ada keburukannya kita berlindung dari keburukannya. Kemudian pembahasan yang terakhir berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan hujan. Berkaitan dengan hukum fikih yang berkaitan dengan hujan. Nah, tatkala hujan lebat, ibu bapak sekalian, tatkala hujan lebat, boleh seseorang untuk tidak sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Kalau perempuan memang tidak ada kewajiban sholat jamaah, boleh ikut sholat jamaah, tapi laki-laki itu yang wajib sholat jamaah, ya, wajib hadir ke masjid. Tapi tatkala hujan lebat, boleh bagi mereka untuk tidak hadir sholat jamaah dan sholatnya di rumah. Dan itu dulu terjadi, ya, terjadi di zaman Nabi SAW. Tatkala hujan lebat, para sahabat sholatnya di rumah, dan muadzin yang berkumandang terkadang dianjurkan untuk menambah lafaz dalam azannya, ditambah shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Ya. Dan ini kemarin sempat sering dibaca tatkala pas Covid. Ya. Tatkala pas Covid-19 ada beberapa masjid yang azan tetap tapi menyuruh jamaahnya untuk sholatnya di rumah. Karena pas waktu itu kasusnya pas tinggi-tingginya. Shollu fi rihalikum. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW yunadi munadiyahu fi lailatul matirah. Nabi SAW pernah memanggil muadzinnya. Nabi SAW memanggil muadzinnya di malam yang hujan deras. Muadzinnya Nabi SAW sinten sekalian? Bilal. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Dipanggil sama Nabi SAW, kemudian Nabi ngendika, okay,
Sallu fi rihalikum, wahai Bilal, sampaikan di adzanmu, sallu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Kapan ini dibaca? Itu dibaca setelah hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kemudian ditambah sallu fi rihalikum. Ini boleh dan itu disunahkan, tapi tidak wajib ya. Boleh, disunahkan, ada tuntunannya, tapi tidak wajib. Dalam kondisi hujan deras tertentu bisa dipraktekkan, tapi tentunya jamaahnya diajari dulu, diajari aturannya dulu supaya nanti orang-orang tidak bingung. Itu adanya ajar versi apa? Nanti kalau tidak diajari dulu dikira apa? Dikira itu ajaran baru atau ajaran yang baru. Oke, jadi ajari dulu ilmunya seperti ini, kemudian tatkala dipraktekkan maka orang-orang sudah tahu landasan argumen. Kemudian pembahasan selanjutnya, ketika hujan lebat, boleh seseorang untuk atau boleh jamaah tersebut menjamak sholat. Boleh untuk menjamak sholat. Misalnya adanya hujannya pas maghrib, maka maghrib dengan isya boleh dijamak jamak takdim. Atau tatkala hujan derasnya pas duhur, boleh dijamak jamak takdim antara duhur dan asar. Duhur dan asar. Dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata fil Madinah laisa min khaufin wala matarin. Nabi SAW dahulu di Madinah pernah menjamak sholat bukan karena takut ada peperangan, juga bukan karena hujan. Disebutkannya ada sebab hujan di sini menunjukkan bahwa riwayat Bapak. Insya Allah tinggal sebentar lagi. Ngapunten. Selesai fokus boleh dingin. Tolong didengarkan dulu. Insya Allah nggak sampai 10 menit saya selesaikan. Okay? Biar informasinya tersampaikan dengan baik. Setelah itu boleh untuk lanjut berdiskusi. Okay? Insya Allah 5 menit lagi. Ya, saya nggak banyak lagi. Poin ini terakhir. Jadi masalah jamak sholat. Jadi boleh untuk menjamak sholat. Dikatakan boleh, tidak wajib. Boleh. Yaitu antara maghrib dengan isya ataupun zuhur dengan asar. Karena dulu Nabi pernah menjamak di Madinah tatkala turun hujan, sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya. Hanya saja ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Para ulama menyebutkan ketentuan pertama, bolehnya menjamak sholat di masjid bagi jamaah yang sholat di masjid tatkala hujan. Syaratnya ada 4. Yang pertama adalah hujan yang tatkala panjenengan keluar rumah pakaiannya basah kuyup. Jadi orang yang tatkala keluar rumah maka pakaiannya basah kuyup, bukan sekedar gerimis. Jadi pertama syaratnya adalah hujannya deras tatkala seorang keluar basah kuyup. Syarat yang kedua, dilakukan untuk sholat jamaah, bukan sholat sendiri. Dilakukan untuk sholat jamaah, bukan untuk sholat sendiri. Kemudian syarat yang ketiga, hujannya ada. Syarat yang ketiga adalah hujannya ada tatkala seorang hendak memulai takbiratul ihram di sholat yang pertama. Jadi tatkala mau jamak sholat maghrib dan isya, berarti hujannya sudah ada tatkala mau takbiratul ihram di sholat maghrib. Karena itu adalah waktu niatnya, waktu niat mau sholat. Jadi hujannya deras di awal waktu tadi, pas sholat maghrib hujan deras turun, maka ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah hujannya masih ada tatkala mau memulai jamak di sholat yang kedua, yaitu sholat isya. Misalnya jamaknya dengan sholat isya. Saya ulangi, syarat bolehnya jamak pertama, hujan deras yang mana orang keluar bajunya basah kurut. Yang kedua, dikerjakan untuk sholat jamaah, bukan jamak untuk sholat sendiri, juga bukan jamak untuk orang yang di rumah. Syarat yang ketiga, hujannya ada tatkala hendak memulai takbiratul ihram di sholat yang pertama, yaitu sholat maghribnya. Misalnya kalau itu jamak maghrib dengan isya. Yang kedua adalah hujannya masih ada tatkala hendak memulai takbiratul ihram di sholat yang kedua. Misalnya setelah takbiratul ihram sholat isya, kalau hujannya berhenti, tidak apa-apa, lanjut. Oke, lanjut. Yang penting syarat yang keempat ini terpenuhi.
atau setelah sholat isya selesai kok kemudian reda, maka ini diperbolehkan dan itu bagian dari sunnah Nabi sebagai bentuk keringanan yang Allah berikan kepada umatnya supaya bisa tetap sholatnya jamaah. Dan ini yang disebutnya oleh para ulama dalam buku-buku fikihnya, dalam fikih Syafi'i, dalam fikih Hambali dan yang lainnya, di kitab Raudhul Murbi, dalam kitab Mughni Muqtad dan yang lainnya. Kemudian poin terakhir, jika misalnya terlanjur sudah dijamak, kemudian tadi hujannya berhenti, kan sudah dijamak tuh antara maghrib dengan isya. Terus sholat isya nanti gimana? Apakah tetap ada adzan? Jawabannya iya. Tetap ada adzan isya dalam rangka untuk memberitahu orang-orang yang tidak ke masjid, yang sedang di rumah, bahwa itu sudah masuk sholat isya. Walaupun yang sudah menjamak tadi di masjid tidak ada kewajiban untuk sholat lagi, tapi misalnya ingin sholat lagi, maka itu juga diperbolehkan. Tapi tetap ada adzan di waktu sholat yang kedua. Jadi begitu ibu bapak sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan fikih hujan, adab-adab yang berkaitan dengan hujan sebelum turun, ketika turun dan setelah turun. Kemudian yang kedua, pembahasan terkait hujan yang berkenaan dengan akidah. Yang ketiga, berkaitan dengan fikih hujan, diantaranya adalah jamak sholat, plus juga air hujan itu boleh untuk digunakan berwudu, karena air hujan itu suci dan mensucikan. Semoga sedikit faedah atau sedikit sharing ilmu ini bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Mohon maaf jika waktunya terlalu panjang. Saya cukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mereka ingin hujan. Untuk selanjutnya dalam lain atau berguna insya pada kesempatan sore hari ini terkumpul 942.000 rupiah. Alhamdulillah 942.000 rupiah. Semoga menjadi amal saja dan Allah. Untuk selanjutnya tempat yang kedua yaitu pertemuan Abdullah yang akan datang insya Allah di Palembang Sidoarjo. Tempatnya masih menyusul. Begitu kita melihat acara yang terakhir yaitu penutup. Mari Bapak akan menyusuli pertemuan pada kesempatan Abdullah nanti integrasi bersama dengan dunia dengan belajar bersama-sama. Dan kami mohon maaf dan mengulangannya bila kita berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.